Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi spesial Ramadan. Pakar bola komentaris sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menyaksikan dua match tadi malam ya, antara Real Madrid berhadapan dengan Real Betis, Atletico berhadapan dengan Bilbao ya, yang mana kalian juga sudah tahu skornya bahwa Real Madrid takluk dari Real Betis ya. Jadi the real Real is the Betis. Nah, gimana tuh? The real Real is the Real Betis. Nah, memperebutkan siapa El Real. Karena gue ngerasa kemenangan Real Betis ini bukan cuma menang 3 poin, tapi menang semenang-menangnya klub yang menang ya semalam antara Real Betis mengalahkan Real Madrid. Lu menang dari segi taktikal, menang dari segi spirit, menang dari segi penguasaan bola, akhirnya memang dimenangkan oleh Madrid. Tapi kayak shoot on target lebih banyak, ya create chance lebih banyak, ya yang bikin bahaya di gawang lawan lebih banyak gitu kan. Dilanggar juga. Jadi kalau misalkan ada fans Real Betis, gue seneng sama Real Betis, cara mainnya, dan selain jersinya juga ya, jersinya gue juga seneng. Nah, gue akan mengulas match tersebut ya. Dan sebelumnya gue mau ucapin terima kasih yang selalu nonton video gue, like, komen, dan subscribe. Semoga doa-doa kalian dikabul semua. Yang lagi sakit dengan penyakitnya, yang belum kerja mendapatkan pekerjaan, yang lagi sekolah lagi dapat nilai kuliah mendapatkan nilai yang bagus sehingga diterima di kantor universitas yang kalian inginkan. Dan yang penting kalau teman kalian ya masih ada utang piutang, semoga teman kalian membayar. Itu amin paling besar. Oke. Nah, sebelum nanti fans kita ada Barcelona ya malam ini. Nih gue nggak tahu kalian nonton abis maghrib kah, nonton video ini abis taraweh kah ya. Semoga ibadah kalian diterima dan mendapatkan berkah serta pahala. Oke, langsung saja. 2-1 The Real is Real Betis. The real Real is Real Betis. Gue ulang-ulang mulu tuh ya. The real Real is Real Betis. 2-1 kemenangan Real Betis. Gol pertama dicetak oleh Brahim Diaz. Gol Real Madrid yang sebelum terkena comeback itu dicetak oleh Brahim Diaz. Gue mau komentarin golnya dulu. Ini gue di antara gol Real Madrid musim ini, bahkan musim ini deh, gue paling suka proses gol ini ya. Karena mungkin lu yang udah tahu gue sebel sama tim yang cuma asal menang gitu, tim yang ya kita nonton butuh entertain gitu, bukan tanggung jawab atlet memang memberikan hiburan, tapi ya nggak ada salahnya juga kita nonton bola mau terhibur gitu. Di antara seluruh gol Real Madrid yang tercipta di musim ini salah satu gol yang paling bikin gua gue salut lah prosesnya. Ya lu lihat berapa kali sentuhan tuh, awal depan belakang, mundur lagi, santai lagi, position lagi, setup baru, ulang lagi, masuk lagi, create chance lagi, masuk Mbappe ke Mendy, tiba-tiba overlap dari belakang, Mendy ke depan, nggak di shoot sama dia, Brahim Diaz yang masuk dan diciptakan gol oleh Brahim Diaz ya. Ini proses golnya gue suka banget gue. Selebrasinya juga kayak begini kan, selebrasinya juga keren. Tapi harusnya sih Real Betis ada yang balas selebrasi juga pas udah menang skor 2-1 ya, di tiup peluit diginin juga di Brahim Diaz. Maksud gue keren sih selebrasi, cuy jangan terkesan ngeremehin lawan gitu loh. Kalau lawan ntar lebih bagus dari lu, kalau kalah kayak malu sendiri gitu. Yang keren-keren aja, Mbappe keren selebrasinya, Mbappe keren, siapa Lamine Yamal keren joget itu, Pedri. Ini kayak nggak ada apa-apanya nih, segini doang. Gantilah Brahim Diaz, ganti selebrasi kayak gitu. Kayak kalau lu udah di atas Messi gitu ya, lu Ronaldo lah minimal, jangan Messi. Boleh kayak gitu, nggak apa-apa. Ini ya lu Brahim Diaz gitu, giniin balik entar gitu kalau ketemu apesnya lu. Nah, lanjut kembali, comeback terjadi ya. Cardoso menciptakan gol melalui sundulan yang diberikan oleh Isco ya. Ini Isco tendang corner, terus bolanya halus melintir di atas, kayak bener-bener tepat di kepalanya si Cardoso nih. Dia posisinya bagus, mencari posisinya bagus, dan umpan dari Isco ini luar biasa loh.
nggak nggak kerendahan, nggak ketinggian, pas banget jatuh di kepala sehingga dapat diselesaikan melalui heading yang keras melalui kepala Cardoso sehingga merobek jala Courtois. Ya, Courtois ini udah mulai sering kebobolan. Tadi gue berpikir kayak caranya bikin Courtois ini kebobolan adalah suruh main di Belgia aja, suruh main di negaranya, itu pasti nggak kelihatan Courtois yang Madrid karena mengingat cara bermain Real Madrid yang deep ya, backnya deep, DM-nya juga deep. Jadi ternyata udah bisa digolin lagi Courtois. Lalu terciptalah gol penalti yang dilesatkan oleh Isco. Ini mantan pemain Real Madrid, bisa dibilang legend di Real Madrid, dan tanpa wak wiwu, tanpa bak bibu, tanpa omon-omon, dia langsung melakukan selebrasi. Ya. Nah, ini kandungan selebrasinya beda. Kalau Brahim Diaz kayak ngeremehin, Isco kayak yang powerful. Isco yang kayak, ya ini gol ini gue dedikasikan untuk Real Betis, gue dedikasikan untuk kemenangan, gue dedikasikan untuk diri sendiri. Ya, dia nggak ngeremehin. Jadi kalau Isco itu pertanyaannya adalah ya layak apa enggak buat fans Madrid melihat Isco selebrasi. Kalau gue sih, gue nggak, kayaknya bodo amat gitu. Mau ketika mantan pemain udah main di klub lawan, ya udah lu profesional aja gitu. Jadi mau selebrasi aja gitu. Jadi, dan gue ngerasa di match ini Isco itu menjadi Isco U23 bro, Isco U22, napas nggak bisa. Lu tahu sendiri Isco larinya pelan. Waktu Isco prime juga dia larinya pelan, tapi kok bisa larinya kenceng semalam. Tapi kok bisa staminanya nggak habis-habis. Tapi kok bisa lini tengah Madrid nggak ada apa-apanya sama si Isco. Ya karena dia sering tuh main, kadang dia striker, wing kiri, main di flank. Ntar kalau main 4-4-2 yang diamond, dia juga sebelah kiri. Tapi ini dia dari tengah kayak dia ngelit semua. Wah keren, Isco pada malam itu keren. Oke, Real Betis bermain dengan 4-2-3-1 sama dengan Real Madrid bermain dengan 4-3-3. Walaupun ketika di plasma, ketika di lapangan muncul insert formasi itu 4-2-3-1 juga ya. Dia jadi di belakang Mbappe itu ada si Brahim Diaz, Tchouaméni, Modric di belakang, makanya terlalu deep. Vinicius kiri, si Rodrigo kanan, Mbappe yang tak berdaya melawan Real Betis yang ditarik, diganti Endrick, main di tengah gitu. Nah di belakang memang ada lucu banget Madrid. Di belakang Madrid ini ada Alaba, Rudiger, sebelah kanan Vasquez, sebelah kiri Mendy. Mendy menjadi asis 1, tapi Mendy ditarik keluar, Vasquez main sampai habis. Alaba dan Rudiger ini menerima kartu kuning. Gua sih nggak mau ngejelasin dia harusnya kartu merah atau enggak, silakan dijelaskan. Yang cekek ke pemain, yang bikin penalti, silakan dijelaskan. Ya gue sih nggak mau mengomentari, ntar lu mah wasit mulu bang alasannya. Enggak, silakan dikomentari sendiri pelanggaran Tchouaméni, silakan dikomentarin sendiri yang Tchouaméni nggak, itu di menit berapa ya, Tchouaméni nggak diproses, silakan dikomentari sendiri, gue nggak mau. Ya silakan Rudiger yang nyekek lawan sampai jatuh, dikomentari sendiri, gue nggak mau. Ya silakan penaltinya itu kartu kuning atau kartu merah, gue nggak mau memperdebatkan itu. Yang penting gue terhibur dengan permainan Real Madrid, cara menciptakan gol dari Real Madrid, cara menciptakan gol dan spirit yang dibangun, yang dimiliki oleh Real Betis. Ya, jadi kayak ada pelanggaran yang harusnya kartu merah, ada pelanggaran yang harusnya penalti, ada pelanggaran yang harusnya dicek. Tapi gue nggak mau. Ya, biar kalian aja yang bahas sendiri ya. Nah, kenapa Madrid begitu buntu? Kenapa? Walaupun di menit-menit akhir memang Madrid menguasai, tapi kalau secara full seluruhan pertandingan itu secara statistik Real Betis memang unggul seunggul-unggulnya. Ya, tembakan ke gawang, shoot aja itu Real Betis 18, Real Madrid 9. On targetnya Real Betis itu 3, Real Madrid 2. Ball position memang Real Betis kalah 4-1, tapi gue ngerasa itu di akhir-akhir. Ya, akurasi operan juga lebih manis, lebih bagus si Real Betis. Ya, kartu kuning 4 dari Madrid, kartu kuning 3 dan cornernya aja 9. Ini menunjukkan bahwa Real Betis atraktif. Tadinya gue pikir dengan bermain open play, dengan bermain terbuka, dengan mendominasi permainan, kalau lu bukan anak-anak Barcelona sekarang atau sekelas dan berkualitas tim yang seharusnya megang ball position, lu bakal dibantai. Tapi enggak, Real Betis menunjukkan itu. Real Betis menunjukkan, gue mau ball position, gue mau. Oke, Espanyol. Oke, Osasuna bisa mengalahkan Madrid dengan defense. Tim-tim lain mengalahkan Madrid dengan defense. Coba gue ikutin gaya Barcelona. Bisa.
Bisa ya, jadi kredit buat pemain si Real Betis ya, King Anthony bro. Anthony 47 nilainya, rankingnya. Isco sih sebenarnya man of the match memang Isco, tapi Anthony luar biasa, Rodriguez luar biasa. Pergantian juga ini gue kredit sama beberapa pemain Real Betis ya. Di belakang ada Bartra sama Llorente, itu keren mainnya ya, kokoh dia. Agak susah, timingnya selalu pas, dilewatin mungkin bisa, tapi timing interceptnya itu clearance-nya bagus-bagus terus. Di tengah ini ada Cardoso dan Isco. Ini dua orang kacau ini ya. Ada di mana-mana, tenang, kalem, berani megang bola, nggak panik, di press, santai dan mematikan. Lalu di depan ada C. Hernandez, bagus tapi ada satu peluang yang kurang. Tapi Anthony ya, luar biasa, tepuk tangan buat King Anthony. Mantap King Anthony ya. Dia berhadapan dengan Mendy loh. Mendy yang defense-nya bagus, naik turun. Sampai Mendy diganti berhadapan sama Franz Garcia. Ini tetap oke. Bertemu sama Rudiger ya, sama lah. Rudiger juga bukan back yang berkelas banget. Nah, sekarang pertanyaannya buat Madrid. Kenapa Madrid mandek? Kenapa Madrid kok lebih agak kurang berani menyerang? Bahkan peluangnya hampir terbilang dikit shoot on target. Gue bisa berani mengatakan bahwa pentingnya attack midfield untuk Real Madrid. Ya, pentingnya Jude Bellingham. Ya, jadi ketika Modric bukan Modric Prime, ketika Modric bukan menjadi AMF, dia hanya memiliki tandem bukan Toni Kroos lagi tapi Tchouaméni. Ya, Tchouaméni terus ntar Camavinga. Tchouaméni itu bukan attack midfield. Tchouaméni bukan pendistributor bola, bukan pabrik passing. Ya, Tchouaméni bukan tukang lead the game. Tchouaméni tidak bisa menjadi pemimpin di lini tengah. Dia hanya pengambil bola, perebut bola, pemenang duel, breaker. Dia nggak bisa, dia nggak punya killer pass, dia nggak punya key pass, dia nggak punya akurat pass yang luar biasa, memanjakan striker, nggak bisa kayak gitu. Nah, Jude Bellingham hadir di situ tapi dia belum main, jadi kerasa banget Bellingham nggak ada nih di lini Madrid. Kenapa? Karena Modric juga terlalu jauh. Yang ada apa? Madrid cuma kayak di PES. Ya, Alaba datang tendang ke Mbappe suruh lari. Si Modric datang dapat dari jauh tendang ke Vinicius suruh lari. Rudiger dapat tendang bola ke Rodrigo suruh lari dan bola atas. Betis bagus-bagus backnya. Ya, beberapa kali memang dapat gitu. Tiba-tiba 2 lawan 2, 3 lawan 2, tapi lagi-lagi ya lini belakang Real Betis pada malam itu lagi sangat kokoh. Itu yang kalau gue bisa ulas tentang Madrid, kenapa Real Madrid kalah dan bermain seperti di PES ya. Ini kayak orang-orang main PES dari belakang, punya pemain yang speednya kencang, tendang jauh karena tidak ada kreator di lini tengah, tidak ada pemain yang kreatif. Ada Modric tapi dia terlalu jauh, terlalu deep, dia membantu pertahanan, dan tidak ada attack midfield yang berani dribble melewati beberapa shape ke depan. Jadi Madrid hanya bisa mengandalkan direct yang bola mentalnya pun mereka jarang dapat. Itu yang terjadi ya. Butuh seorang attack midfield, butuh seorang Jude Bellingham. Brahim Diaz nggak bisa jadi Jude Bellingham. Modric bisa, cuma dia terlalu jauh dari terlalu ke dalam. Itu yang terjadi. Dan sementara Atletico Madrid unggul dengan skor 1-0. Dia berada di puncak klasemen. Ya, Atletico Madrid unggul. Dan Barcelona akan bertanding pada malam hari ini. Silakan ditonton, nanti kita ulas lagi ya. Sementara itu Real Madrid berada di posisi ketiga klasemen, berbeda sama dengan Barcelona poinnya, tapi di atas ada Atletico Madrid dan Barcelona akan bermain pada malam ini jam 10. Jadi setelah itu bolehlah ya kita nonton review gua lagi, kita review bareng-bareng, kita ngobrol bareng-bareng. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat berpuasa, selamat berbuka puasa, selamat sahur. Kalian nonton kapanpun dimanapun berada, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos!